Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eselinda dengan NIM 1904010031. Di sini saya akan membahas materi tentang analisis investasi. Nah, untuk melihat materi tersebut, simaklah materi berikut ini. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan apa sih pengertian dari investasi itu. Nah, investasi adalah aktivitas menempatkan modal baik berupa uang atau aset berharga lainnya ke dalam suatu benda, lembaga, atau suatu pihak dengan harapan pemodal atau investor kelak akan mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu. Kemudian kita lanjut ke tujuan investasi. Nah, adapun tujuan dari investasi itu ada beberapa. Yang pertama yaitu untuk mendapatkan penghasilan tetap, yang kedua untuk memperoleh kehidupan yang lebih layak dan stabil di masa yang akan datang. Nah, yang ketiga berguna untuk mengembangkan usaha, yang keempat mendapatkan jaminan dalam bisnis, yang kelima membentuk dan mengontrol dana untuk suatu kepentingan khusus. Yang keenam, mengurangi tekanan inflasi. Yang ketujuh, investasi dapat dipergunakan untuk menjaga hubungan antar perusahaan. Dan yang kedelapan adalah berpartisipasi dalam pembangunan negara. Kemudian kita lanjut ke bentuk investasi. Nah, bentuk investasi di sini ada beberapa bentuk. Yang pertama yaitu investasi aktiva real. Nah, investasi ini dilakukan oleh seseorang baik dalam bentuk yang terlihat maupun yang tidak terlihat, seperti investasi tanah, investasi logam, investasi properti, dan lain-lain. Dan yang kedua adalah investasi aktiva finansial. Nah, investasi aktiva finansial dilakukan oleh investor sebagai bentuk sekuritas. Contohnya investasi deposito dan saham. Nah, adapun manfaat dari investasi ada beberapa manfaat, ada 4. Yang pertama yaitu meningkatkan aset. Hal ini dapat diterapkan pada investasi properti, pembelian tanah, apartemen, atau rumah yang harganya kelak akan naik. Kemudian yang kedua yaitu memenuhi kebutuhan di masa depan. Karena banyak kebutuhan yang tidak terduga di masa depan, investasi sangat tepat sebagai sarana pemenuhan kebutuhan yang menunjang masa depan. Kemudian yang ketiga, gaya hidup. Dengan investasi, seseorang akan mencoba hidup hemat untuk tetap berinvestasi. Pada akhirnya orang tersebut akan menghindari membeli hal-hal tidak penting dan bersifat lebih ekonomis. Dan yang keempat, menghindari utang. Nah, dengan gaya hidup sederhana, seseorang akan menghindari utang. Nah, adapun faktor yang mempengaruhi laju inflasi terdapat 4. Yang pertama, terjadinya perubahan tingkat atau nilai tukar. Yang kedua, tingkat suku bunga. Yang ketiga, infrastruktur. Dan yang keempat, tingkat inflasi. Baik, itulah pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.